Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Nadia Arsidah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Bahasa Indonesia. Dan saat ini saya akan melakukan PPL di SMP PG Bunga Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas dipimpin doanya. Bersiap. Kawan-kawan, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu siapa hari ini yang nggak masuk? Semangat. Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Dan nanti kalian bisa menggapai angan dan cita-cita kalian menjadi orang yang sukses dan berhasil. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingatkah kalian tentang pengertian teks deskripsi? Ayo, siapa yang masih ingat tunjuk jari? Ayo, siapa yang masih ingat tunjuk jari? Oke, ayo. Apa pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Ya. Kita mendeskripsikan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, secara terperinci. Maksudnya terperinci itu apa? Secara lebih detail, lebih jelas ya. Oke, kemudian setelah pengertian teks deskripsi, struktur. Ada yang tahu struktur teks deskripsi? Ibu masih ingat? Oke, sebutkan. Isinya ada judul, gambaran deskripsi, deskripsi umum, memaparkan gambaran umum objek, deskripsi bagian, memaparkan objek secara terperinci, penutup, simpulan atau saran. Oke, bagus sekali ya. Itu sekilas ya. Nanti Ibu akan bahas lagi tentang materi yang telah berlalu supaya kalian bisa mengingat-ingat kembali materi yang sudah berlalu. Oke ya. Bisa kalian lihat ke layar. Di situ ada pengertian teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah itu melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Ya, kalian pernah mendeskripsikan suatu benda atau objek? Apa yang kalian deskripsikan? Punya hewan peliharaan di rumah? Oke, punya apa? Contohnya? Kucing. Kucing itu yang punya kalian di rumah warnanya apa? Warnanya? Oranye. Ada yang putih. Terus apa lagi? Abu-abu. Terus kucing itu punya sifat masing-masing nggak? Nakal apa baik? Nakal. Ya, nakalnya kenapa? Suka nyuri ikan. Ya, terus apa lagi? Suka nyakar-nyakar. Terus apa lagi? Sifat kucingnya? Nyakar-nyakar tempat tidur. Rusak tempat tidur. Ya, jadi rusak ya tempat tidurnya. Oke. Dari kalian beberapa deskripsi yang kalian sebutkan tadi, itu nanti bisa kalian membuat sebuah teks deskripsi. Misalnya apa? Kucingku berwarna merah. Dia suka menggaruk-garuk tempat tidur sehingga kasurnya jadi bolong. Nah, kemudian kembangkan lagi bisa menjadi sebuah paragraf. Oke, kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ya, yang pertama menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Ya, tadi seperti yang kita contohkan tadi, kucing dia suka
indera. Indera itu apa? Yang pakai Rasa. indera penglihatan. Kita melihat sifat dari kucing tadi apa aja. Kita melihat, mendengar. Kemudian membuat prabaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi, ya. Yang pertama adalah judul. Judul itu gambaran isi daripada teks deskripsi. Nah, untuk judul itu usahakan kita buat dengan seindah dan semenarik mungkin. Kenapa? Supaya supaya orang senang membaca dengan teks yang kita buat. Ya, kalau kalian baca cerita atau cerpen yang dibaca dulu apanya? Judul kan, bukan isinya kan? Nah, maka dari itu judul harus kita buat dengan seindah dan semenarik mungkin. Ya. Kemudian deskripsi umum yaitu memaparkan gambaran umum objek, ya, gambaran umum yang bisa kita pakai tentang apa aja tuh gambar-gambar yang mau kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi bagian yang memaparkan objek secara terperinci atau secara menyeluruh, kita sebutkan semua. Atau misalnya kayak tadi kucing, kita sebutkan semua tentang kucing yang kita pelihara tadi atau peliharaan kita, ya. Baik kucing atau ada yang punya harimau. Ada yang punya harimau? Nggak ada. Ular? Nggak ada punya ular di rumah? Dia ular? Ya, ya. Jadi boleh ya, nggak cuma binatang aja. Jadi misalnya bunga peliharaan boleh, boneka kesayangan boleh, kemudian orang yang kita sayang atau cinta juga boleh. Jadi semua nanti kita deskripsikan dari objek yang mau kita buat. Sudah punya pacar ya? Sudah? Ya, yang udah punya pacar nanti deskripsikan tentang pacarnya yang cantik, jelita atau ganteng, ya. Deskripsikan. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memperkaya kosakata kita dapat menggunakan yang namanya kata kerja, ya. Di sini ada dua macam kata kerja, yaitu kata kerja konotatif dan juga denotatif. Denotatif itu apa adanya, ya. Jadi tidak ada perayaan lain, tidak ada maksud lain. Contohnya apa? Pak Ali mempunyai 2 ekor kambing hitam. Ada nggak kambing hitam? Enggak. Hah? Ada nggak kambing warna hitam? Ada. Yang nggak ada itu kambing warna ungu atau pink, ya. Itu nanti dibuat dicat baru warna ungu, ya. Jadi itu adalah makna yang sebenarnya, belum mengalami perubahan. Sedangkan yang kedua, kata kerja denotatif, yaitu yang sudah melakukan perubahan, ya. Maksudnya berbeda dengan maksud biasanya. Contoh di situ, dia selalu menjadi kambing hitam, ya. Kambing hitam maksudnya apa di sini yang mana? Hah? Penjahat, betul. Terus yang lainnya apa? Ya, suka mencari keburukan orang lain, padahal yang buruk bukan orang lain tapi dia sendiri. Oke, contoh lain ada yang tahu tentang konotatif dan denotatif? Adu domba. Adu domba, ya, adu domba. Terus kata bisa. Bisa itu kalian punya berapa arti? 2. Contohnya? Bisa ular. Sama? Bisa melakukan sesuatu. Bisa melakukan suatu. Oke, bagus, hebat sekali, ya. Bisa yang pertama yaitu bisa ular. Bisa ular itu adalah hal yang mematikan. Kalau kita digigit ular, misalnya ular kobra, kita terkena bisanya, maka kita akan mati. Kalaupun tidak mati, kita sudah keok-keok, ya. Kemudian bisa yang kedua dapat, ya. Saya dapat melakukan pekerjaan ini. Berarti kan kita bisa melakukan pekerjaan, ya. Oke, paham ya makna konotatif dan denotatif? Oke. Yang selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa, ya. Jadi segala sesuatunya itu kadang bisa kita menggunakan
Apa ini? Dia sekuat baja. Maksudnya apa? Yang kuat. Hah? Hati keras. Dia keras. Ya. Dia sekuat baja. Artinya apa? Dia mempunyai mental yang sangat kuat. Dia luar biasa. Walaupun sudah diterjang berbagai macam ujian, tetapi dia masih tetap kuat, tetap tegar. Ya, itu yang namanya mental baja. Ya, oke, sudah ingat kembali ya. Oke. Selanjutnya nanti ibu akan meminta kalian untuk membuat teks deskripsi, ya. Sudah ada gambaran tadi kan? Caranya seperti apa? Nah, oke. Sekarang ibu minta kalian bagi ke dalam sebuah kelompok. Yuk, 5 atau 6 orang dalam satu kelompoknya. Ayo cari kelompoknya masing-masing 5 atau 6 orang. Langsung disusun bangkunya dalam satu kelompok. Sudah pegang semua KPD-nya? Oke, kalau sudah, kalian perhatikan KPD kalian. Ya, di situ ibu sajikan 2 gambar. Ya, nanti kalian pilih salah satu gambar, kemudian kalian amati dengan seksama, dengan sejelas-jelasnya. Kemudian kalau sudah, kalian tulis, ya. Nanti topiknya apa aja, poin-poinnya apa aja. Kalau sudah ketemu, baru nanti kalian susun ke dalam teks deskripsinya. Boleh dicoret-coretan dulu, ya. Oke. Ini kita Dia tulisnya di belakang. Ini kita mendeskripsikan gambar yang di sini apa ya? Iya, pilih salah satu, terus nanti kalian deskripsikan. Ya. Ingat, kerja kelompok kalian dinilai ya. Misalnya dia nggak kerja, berarti nilainya nanti kecil, atau enggak ibu kasih nilai 0 kalau yang nggak mau kerja. Ayo, harus sama-sama bekerja, saling membantu, memberikan ide. Ayo. Ya, satu aja. Pilih yang mana gambarnya, mau yang atas apa yang bawah. Ya, baca lagi tentang para pelukis Naginda. Kemudian nanti boleh dicontek bagaimana cara membuatnya.
keduanya, paragraf ketiganya. Iya. Nanti kalau sudah selesai, sambil dipoles prokernya ya. Di sebelahnya. Ya, Bang, cara penulisan suratnya perhatikan. Misalnya di sini judul, ya, ini judul. Nanti kalian bikinkan judulnya apa? Nanti kalian kasih nama ya di sini judul. Terus di sini misalnya paragraf pertama. Apa tadi paragraf pertama? Yes. Deskripsi. Terus paragraf kedua misalnya apa? Deskripsi. Bagian. Terus misalnya paragraf ketiga apa? Terakhir apa? Penutup. Ya. Jadi kasih keterangannya di sampingnya, strukturnya. Bapak gimana skripnya? Sudah? Bapak? Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah, berarti sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok berapa? Nomor 1 lah, Bu. Kelompok 1. Satu dulu ya. Ya. Segala sesuatu dimulai satu dulu. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan. Bacanya harus yang keras, yang lantang. Jangan kayak anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya itu perkenalkan nama saya Latif Faras sebagai moderator. Di sini kami ingin mempresentasikan teks deskripsi bagian pantai Parangtritis. Dari mulai judul yaitu Pantai Parangtritis Bantul. Lalu kita masuk ke bagian deskripsi bagian yaitu Pantai Parangtritis berjarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Anissa Dara dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang teks deskripsi Pantai Lampung non eksotis.
Nah, pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Saya Menisa, saya Segan, saya Ali, saya Sakina, saya Nofrita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Pantai Lampung dan eksotis. Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya di bagian paling timur Pulau Sumatera, punya berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Lampung memiliki potensi wisata pantai yang sangat bagus, sangat banyak sekali pantai yang ada di provinsi Lampung dan semuanya merupakan wisata eksotis yang indah hingga wajar saja para wisatawan banyak yang menuju ke Lampung hanya untuk melihat keindahan pantai. Saat ini juga promosi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menarik wisatawan asing maupun lokal sudah mulai membuahkan hasil karena setiap tahunnya jumlah wisatawan hadir semakin banyak. Lampung memiliki berbagai jenis pantai dari sekedar tempat libur, santai bersama keluarga hingga pantai yang memiliki ombak besar untuk olahraga ekstrim seperti surfing, diving untuk melihat keindahan laut yang pantai hanya untuk berlibur dan wisata bersama keluarga sangat banyak sekali. Alianda Resort, Pantai Pasir Putih, Pantai Pasir Timbul, Pantai Mungkin, dan masih banyak lagi. Di sana pengunjung dapat merasakan suasana pantai yang tenang dan ditemani dengan ombak yang sport-sport yang dipasang. Anak-anak pun dapat bermain air di pinggir pantai karena pantai tak terlalu berbahaya karena ombaknya tak terlalu besar. Pengunjung juga dapat menginap di pantai dengan cara menyewa tempat penginapan berupa cottage yang berharga cukup terjangkau dari 300 hingga 700 per malamnya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Waktu dan tempat kami persilakan. Ada dari kelompok 3. Apa itu eksotis? Ada satu. Dari sana ini. Ayo, bapak dua. Berdua. Sampai di mana pertanyaannya? Itu sebutin 5 pantai yang ada di Lampung. Jadi sudah Silakan ada. dari sisi mana dari kelompok 1. Judulkan tulisan besar yang berada paling atas yang dapat menggambarkan isi teks. Nah, saya pengen tahu dong cara menulis judul yang baik dan benar itu seperti apa? Tahu dong. Ayo gue dong. Tahu sih. Tahu dong. Gimana itu? Izinkan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke. Dari Rinaldi kelompok 1. Cara menulis judul yang baik dan benar. 1. Tentukan gagasan yang ingin dibuat. 2. Carilah kata-kata yang menarik yang dapat menarik membaca. 3. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Penulisan pada judul harus benar seperti tanda baca dan huruf kapi. Paham? Paham. Paham. Pertanyaan dari Jose kelompok 2. Sebutkan 5 pantai yang ada di Lampung. Pantai Kalianda, Pantai Clara, Pantai Sariranggung, Pantai Butun, dan Pantai Pasir Putih. Oke. Udah? Ayo. Oke, masih kurang nggak pantainya? Kurang lagi. Kalau kurang dibuat lagi di rumah. Pertanyaan dari Oke Siti. Apa itu eksotis? Eksotis yaitu menawan, indah, dan menarik. Satu lagi. Apa itu resort? Resort. Nah, Tempat berpengalaman. apa? Bapak pengiriman. Apakah sudah paham? Siap. Tutup sesi tanya jawab. Oke. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari teman-teman. Oke, sudah maju semua ya? Oke. Gimana tadi hasil karangan teman-teman kalian? Gila sih, keren tuh. Keren. Bagus semua. Artinya juga buat anak-anak hebat ibu ya. Ternyata semua sudah pintar untuk membuat teks deskripsi. Walaupun di situ ibu hanya menyajikan sebuah gambar. Ternyata kalian semua TOP BGT ya.
tidak boleh lihat di Google, tidak boleh lihat temannya, harus dibuat sendiri ya. Nggak boleh nyontek, bisa ya? Ada yang mau bertanya? Katanya judulnya. Temanya boleh bebas ya. Kalian boleh ambil tema binatang kesukaan atau misalnya ada panutan, misalnya ayah, ibu, teman atau guru boleh. Atau misalnya kalau ambil tema lingkungan boleh juga ya. Lingkungan kalian kan yang di pabrik ini sangat indah ya. Kalian bikin suatu tema. Yang tadi ada apa namanya? Ada di pantai limbah. Coba salah satu buat yang namanya pantai limbah ya. Ayo, kelompok satu ada satu, kelompok dua ada satu, kelompok tiga ada satu, kelompok empat ada satu. Buat salah satu dari kalian tentang pantai limbah di Bunga Mayang ya. Paham? Oke ya. Ingat strukturnya tadi harus menggunakan struktur yang benar ya. Jangan asal ngawur-ngawur. Oke, ini materi kita hari ini sudah paham semua? Ya. Jadi ingat tugasnya tadi apa? Membuat teks deskripsi. Judulnya apa? Ya, boleh bebas, tapi salah satu harus ada yang membuat tentang pantai di. Oke ya, di pertemuan berikutnya kalian minta untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanya? Sudah ada? Sudah capek? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang boleh bukunya disimpan. Ingat, jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti kalau ditinggal, diambil orang, nyariin lagi nangis. Ini simpen ya? Ya, hasil karya kalian tadi kumpulin terkelompoknya ya. Sudah disimpan bukunya? Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo, Paras dipimpin doa mau pulang. Bersiap. Rekan kawan kita ulang sudah kawan dan bukan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh pulang. Ingat, di rumah jangan cuma bermain. Kalian harus tetap belajar ya.